cyber ya, CCTV. Nah, pada hari ini memang klien saya, Siska Meliana ini merasa mendapatkan kekerasan melalui Instagram. Jadi merasa dia pun ada juga terancam, terus merasa tidak nyaman dengan adanya DM dari temannya tadi si GF. Makanya tadi kami sudah membuat pengaduan di khusus Polda Jawa Tengah. Itu kurun waktunya kapan, Pak? Terjadinya kapan? 29 Maret itu hari Minggu di jam 20.26 sama 9. Postingannya apa, Pak? Bukan postingan sih, lebih ke voice suara, voice note. Ada 7 voice note. Itu intinya saya merasa terintimidasi, terancam, terus ada pencemaran nama baik dugaannya juga. Apakah dengan terlapor saling kenal, Pak? Saya kenal di medsos aja, karena sesama selebgram. Itu berpikir, dia merasa ketakutan bahwa takutnya juga beliau terjebak. Ya malum aja ya, namanya klien saya seorang wanita. Nah akhirnya dia kesini konsultasi sama saya berkenan tentang kasusnya. Ya udah, untuk supaya dia ini lebih aman dan tidak melakukan itu, kita buat pengaduan di Densus Polda. Ya. Teman saya yang akan jadi saksi. Ya, Semarang. Iya, Semarang. Iya. Kawasan aja. Dia di kawasan Semarang. Bang, Semarang. itu voice-nya berarti tempo ya? Maksudnya Enggak, voice note Voice note, DM ya. DM Instagram. di DM Ya. Instagram. Nah ini kebetulan klien saya ini kan dia seorang foto model Instagram juga ya. Jadi disitulah saya pertanyakan bahwa ada suatu keanehan juga yang kita anggap. Artinya beliau ini tidak pernah ketemu secara fisik, gitu loh. Jadi tidak pernah ketemu secara fisik, dan beliau juga membuat bahwa klien saya ini dibilang pernah, beliau dari sana mengatakan bahwa punya bukti untuk klien saya ini bahwa menggunakan narkoba, gitu. Nah ini juga tadi kita sudah konsultasi sama penyidik. Nah untuk klien saya ini memeriksakan diri, gitu. Nah klien saya siap dong? Oh siap. Wah siap. Anytime. Ya untuk memeriksakan diri bahwa dia tidak terbukti memakai, gitu. Jadi Pokoknya mengancam, dugaan mengancam. ya Itu ada 7. Jadi saya punya bukti itu 7. itu sudah kita serahkan ke penyidik. Sudah. Nah tinggal nanti penyidik mengembangkan bagaimana. Nah tapi beliau ini kan klien saya ini terganggu karena juga beliau ini kan ada endorse juga kan, endorsement dari salah satu ya. Jadi endorse, jadi kan merasa terganggu dengannya. Apa benar kan itu bisa mengganggu kehidupan dia juga untuk mencari rezeki dan masa depan. Karena apa iya klien saya ini dugaannya memakai narkoba. Nah makanya ini untuk kepastian hukumnya jadi melakukan pengaduan tadi. Gitu. Pasalnya apa, Pak? Nggak ada masalah ya sama. Nggak ada, kita temenan di medsos itu udah dari lama sih. Berapa tahun? 2015, 2016. Terus kita sering DM-an. Terakhir DM tuh 2017. Kemudian tiba-tiba dia memang ada kelas kasus sama artis, salah satu artis tenar banget di Jakarta. Nah, saya tuh membela si artis ini. Dia tahu dan dia mulai mengancam gitu. Artinya cowok. Artinya cewek. Ya. tadi prosesnya di Kripsus apa aja, Pak? Ya Berapa tadi pertanyaan? yang jelas itu ada 20 pertanyaan. Dua pertanyaan berkisar tentang yang ada di DM itu. Ya, tapi klien saya tadi sudah menjelaskan, ya kan. Tinggal pengembangan penyidik bagaimana. Tetapi tentu setelah nanti ini tinggal panggil saksi-saksi. Nanti setelah panggil saksi-saksi bisa saja nanti yang terlapor akan dipanggil. Bukti yang dibawa tadi? Berapa jam? Tadi ada lebih kurang 4 jam ya? Lebih ya? Dari jam 10. Ya, kita di sana lama tadi. Bukti yang diserahkan ke penyidik apa, Pak? Apanya? Bukti yang diserahkan apa aja? Voice note dan nanti Ya ada akunnya juga. Kita Akunnya serahkan. juga. Akunnya juga tadi sudah Banyak. Terus itu tadi sudah kita serahkan bukti yang ada. Jadi berarti sudah tidak mengharapkan bisa dimediasi ya, Pak ya? Ya tergantung. Ya terbuka, itu jalan perdamaian akan terbuka. Jadi artinya saya bertanya sama klien saya, kalau sana memang punya etika, ini kan masih dalam tahap penyelidikan ya. Nah kalau memang nanti ke depannya
kalau memang di sana ada etika baik, klien saya terbuka juga untuk bisa berdamai. Tapi bagaimanapun tentu ada persyaratan untuk berdamai itu yang harus dilakukan. Nah, kalau saya selaku lawyernya, tentu apa yang keinginan klien saya bilang begini, ya saya selaku kuasa hukum ya akan mendengar apa yang diinginkan klien. Nah, tetapi ini juga satu pelajaran lah. Jadi satu pelajaran untuk masyarakat. Mungkin apalagi di media-media itu yang belum terbukti, jangan sempat memfitnah ataupun menuduh orang lain tanpa bukti. Ini kan bisa menjadi dibawa ke ranah hukum. Nah, inilah yang pasti klien saya ini ingin kepastian